Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abdadio Buana Adven. Saya mahasiswa Teknologi Pendidikan angkatan 2018 Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Kita langsung scroll saja ke pasal 1. Pasal 1 ayat 1 di sini dijelaskan tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Standar kompetensi kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi lulusan sekolah dasar dan sederajat. Lalu yang kedua di sekolah menengah pertama dan sederajat. Di sini ada MTS, SMPLB dan paket B. Lalu yang ketiga adalah kompetensi lulusan SMA, sekolah menengah atas. Di sini ada Madrasah Aliyah, SMK, MAK, SMALB dan paket C. Lalu pada ayatnya yang ketiga, di sini menjelaskan standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam pelampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Di sini tertulis tercantum dalam lampiran. Di sini saya memiliki dokumen lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Di sini ada bab 1, tapi kita lanjut saja langsung ke bab 2. Kompetensi lulusan satuan pendidikan. Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lulusan SD paket A, SMP paket B, dan SMA paket C memiliki kompetensi pada dimensi sikap sebagai berikut. Ya, di sini ada dimensi sikap. Saya akan menjelaskan sedikit tentang dimensi sikap. Dimensi sikap atau afektif adalah materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi, seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap suatu hal. Di sini terdapat terdapat 3 jenjang dari SD, SMP, dan SMA paket C. Lalu saya lanjut lagi ke dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan atau kognitif merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Lalu selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Selanjutnya ada dimensi keterampilan. Dimensi keterampilan atau psikomotorik adalah domain yang meliputi perilaku, gerakan, dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Di sini kita bisa lihat ya, ada perbedaannya. Ya, lalu kita ke bawah lagi. Gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang pendidikan memperhatikan yang pertama, perkembangan psikologis anak. Yang kedua, lingkup dan kedalaman. Yang ketiga, kesinambungan. Yang keempat, satuan pendidikan. Dan yang kelima, lingkungan. Di sini sangat jelas ya perbedaannya tentang perkembangan psikologis anak. Saya setuju karena dalam 3 dimensi, yang pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilan di sini berkaitan dengan psikologi seorang anak. Di sini terlihat jelas ada perbedaan di dimensi sikap. Sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa dan negara. Ini pada jenjang SD ya. Lalu kita lihat pada jenjang SMP, sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa, negara, dan kawasan regional. Di sini sudah terlihat ya, ada perbedaan yang sudah mulai meluas dari SD ke SMP, yang dimana di SMP di sini ditambahkan lagi kawasan regional. Kawasan regional adalah kawasan yang lebih luas lagi. Di sini kita bisa melihat di jenjang SMA ya,
sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional ya. Di sini jelas sekali bahwa di jenjang SMA ini kita bisa melihat bahwa dimensi sikap kita harus lebih ke internasional. Internasional ini dimaksud adalah kita tidak hanya diam di dalam negeri, tapi kita harus membuka mata kita tentang sikap-sikap internasional di luar negara kita yang lebih luas lagi tentunya. Lalu di dimensi pengetahuan, mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Lalu di jenjang SMP ya, kita bandingkan, mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Lagi-lagi di sini sudah lebih meluas ya. Sama seperti di dimensi sikap, ada tambahan di kawasan regional. Lalu kita lihat yang ke SMA-nya ya. Di SMA pun sama, ada tambahan di kawasan internasional. Mari kita lihat di dimensi selanjutnya, dimensi keterampilan atau psikomotorik. Melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan. Lalu di jenjang SMP, melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Nah, di sini di SD ya, di SD ini peserta didik hanya bergantung pada tugas yang diberikan. Tapi di saat peserta didik sudah masuk di jenjang yang SMP, ada tambahan sumber lain secara mandiri. Sumber lain secara mandiri yang dimaksud adalah peserta didik diharapkan bisa lebih bisa mencari sumber-sumber, mencari pengetahuan atau mencari informasi-informasi lain mungkin dari internet atau dari buku-buku, buku di toko buku, bukan hanya sekedar dari tugas yang diberikan oleh guru atau materi bahan ajar yang diberikan oleh guru gitu. Lalu di SMA kita bisa lihat melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang pelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. SMP dan SMA ini memiliki patokan yang sama. Jadi peserta didik bisa diharapkan mencari sumber-sumber lain secara mandiri. Jadi ya terserah peserta didiknya mau cari di mana asalkan masih berkaitan dengan materi yang diajarkan oleh tenaga pendidik di sekolah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.